kesejatian yang disebut manusia itu yang bagaimana itu? Oh itu, dalam kesejahteraan ini yang disebut manusia Ya. yang sudah bisa menguasai panca indera dan astandria kita. Jadi manusia ini yang disebut manusia yang sudah bisa menguasai panca indera dan astandria. Ini dan maksudnya menguasai itu kita bisa mematikan dan mematikan panca indera dan astandria kita. Itu bisa dikatakan manusia. Karena kalau meliputi panca indera dan astindria itu berarti sudah jasmani ya itu? itu jasmani kita. Nah, jadi kalau kita sudah menguasai raga jasmani kita, berarti kita panca indera kita dan astandria kita bisa memerankan panca indera dan astandria kita, dan kita bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Ya intinya kapan kita pakai, kapan tidak kita pakai. Ya. Intinya di situ. Kapan kita hidupkan, kapan kita matikan. Itu namanya manusia itu seperti itu. Berarti kalau menguasai raga jasmani itu menguasai dalam arti di dalam kehidupan sehari-hari ini ya? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengendalikan itu semua. Dan kita bisa memerankan dalam hidup dan kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Gimana kita bisa menguasai panca indera dan astandria kita ini? Itu namanya manusia. Tapi kalau kita jabarkan lebih luas, sebenarnya lebih luas lagi kan itu. Ya. Ya terus aku pernah membaca lagi tapi juga belum paham. Yang disebut purusa itu yang bagaimana kan itu? Yang disebut purusa itu yang sudah bisa menguasai dua raga. Jadi bisa menguasai raga jasmani dan raga cahaya. Ya, penjelasan yang pertama tadi sudah tak jelaskan. Intinya kalau menguasai dua raga, kita menguasai raga cahaya, otomatis kita kalau sudah bisa mematikan panca indera dan astandria kita dan bisa menguasai itu semua, intinya otomatis kita sudah naik levelnya menguasai raga cahaya. Makanya itulah kelihatan tidak bercahaya tapi bisa mencerahkan. Jadi sebodoh-bodohnya orang bodoh kita bisa tercerahkan karena kita sudah menguasai raga cahaya itu. Karena diri kita pun sudah beraga cahaya. Ya disitulah kita perankan dalam suatu kehidupannya untuk mencerahkan orang itu kita pakai raga cahaya kita yang sudah kita kuasai itu. Makanya yang merasakan tercerahkan itu orang lain. Makanya disitulah kelihatan tidak bercahaya tapi bisa mencerahkan. Ini di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, masih ada ini. Ya. Tadi purusa, sekarang yang disebut iswara itu yang bagaimana kan itu? Yang disebut iswara itu sudah bisa menguasai tiga raga. Menguasai raga jasmani, raga cahaya, dan raga kasunyatan. Nah inilah mulai yang pertama raga jasmani dan raga cahaya sudah tak jelaskan. Nah, setelah kita bisa menguasai raga jasmani dan raga cahaya dan kita menguasai raga kasunyatan, raga yang nyotok inilah kita perankan dalam hidup dan kehidupan ini. Kita bawa kemana raga kasunyatan kita ini untuk menjadikan berkah dan berkat dan bisa menjadikan manfaat bagi orang lain. Itu bagaimana? Entah. Raga kasunyatan itu apa ya ini? Blegernya dewe iki. Iya, sebenarnya raga kasunyatan, raga wujud yang nyotok ini kita perankan dan bisa menjadikan fungsi dan bisa menjadikan manfaat. Intinya di situ. Jadi benar-benar kita memerankan raga kasunyatan ini setelah kita bisa menguasai raga jasmani dan raga cahaya,
dan otomatis naik tingkatannya menjadi raga kasunyatan ini. Ya, saat inilah kita menjadi raga kasunyatan ini kita perankan sebaik mungkin supaya kita itu bisa menjadi berkah dan berkat bagi yang lainnya. Itu bagaimana ya kita kiprahkan dan hidup dan kehidupan kita ini, dan bisa dirasakan orang banyak dan terutama diri kita pribadi dan keluarga kita. Nah, seperti itu. Jadi raga kasunyatan ini benar-benar kita perankan sebaik mungkin. Nah, nanti setelah kita menguasai raga kasunyatan ini, otomatis kita akan naik lagi tingkatan levelnya, akan naik terus levelnya. Masih ada ya, terus ada ya. Terus ada, makanya itu kan intinya yang jelas untuk raga kasunyatan, raga yang nyoto ini kita perankan sebaik mungkin supaya menjadikan berkah dan berkat dan menjadikan manfaat khususnya pada alam semesta. Inilah yang paling penting. Nah, untuk level berikutnya pasti akan naik dengan sendirinya karena kita sudah mempunyai kesadaran yang tinggi. Nah, makanya disitulah harus dewasa dulu. Nah, setelah itu harus naik lagi kesadaran. Kalau kita belum dewasa, belum bisa memakai kedewasaan kita, gimana mau kita naik levelnya, apalagi kesadaran. Sedangkan kesadaran sendiri itu adalah level awal untuk masuk di kesejatian. Nah, di situ. Kalau kita arahkan di situ. Tapi sebenarnya level dari menguasai raga jasmani itu termasuk purusa dan iswara, itulah tiga-tiganya itu harus memang kita perankan gimana kita bisa menguasai itu semua. Jadi seperti itu. Ya, untuk sementara iki ya sik Kang sing tak takokno iki wis rada paham lah sithik-sithik. Ya, sesok meneh disambung meneh lah, karena pelajaran ini kita harus selalu kita gali untuk membangkitkan ajaran jati diri Nusantara ini. Oke. Cukup sakmene wae, sesuk